akan baca beberapa bagian firman Tuhan. Yang pertama kita baca dari Matius 4 ayat 4. Dikatakan di sini bahwa tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Mungkin kita sudah sering dengar kalau dikatakan firman di sini di Matius 4 ayat 4 itu artinya firman yang rema, ya, firman yang berasal dari Tuhan untuk saat tertentu dan untuk seseorang. Jadi ini menyangkut hubungan pribadi. Jadi kalau kita setiap hari makan roti, ya, makan nasi, makan bakmi dan sebagainya untuk tubuh kita, maka kita juga perlu makan makanan rohani, ya, buat roh kita, yaitu setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, ini firmannya bukan firman logos, tapi firman rema. Firman logos itu firman pengetahuan yang kita baca, yang tertulis, yang kita dengar. Itu bisa menolong menjadi kerangka berpikir kita, ya. Itu juga bisa menolong untuk kita memahami firman Tuhan. Setidaknya kita punya stok firman Tuhan yang pernah kita baca. Nanti Roh Kudus akan mengingatkan kita pada saat kita membutuhkan tuntunannya. Nah, waktu firman itu berbicara kepada kita secara pribadi, maka itu yang disebut firman rema. Firman rema ini berlakunya hanya untuk saat tertentu dan untuk orang tertentu, dan kita nggak bisa semaunya main comot aja, ya. Nah, kita perlu lakukan seperti yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan firman rema? Ya, tentunya kita perlu membuka hati. Kita perlu mengarahkan hati kita untuk mendengar Dia berbicara. Aplikasi dari firman rema ini luar biasa, ya. Misalnya kalau kita lihat di Lukas 5, ya. Lukas 5 ayat 5. Ini waktu Yesus telah minjam perahu Simon, lalu Dia bilang begini, ya, kepada Simon, ya, di ayat 4-nya, ya, mulai ayat 4 dari Lukas 5. Setelah selesai berbicara, Ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Nah, lalu ayat 5, Simon bilang apa ini? Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Nah, ini firman rema yang spesifik kepada Simon. Dan waktu dilakukan terjadi mujizat, ya. Karena dikatakan di ayat 6 ini, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak, ya. Coba bayangkan sepanjang malam mereka cari ikan, ya, tidak dapat apa-apa, tapi waktu mendengar Yesus berkata kepada Simon, ya, Simon mendengarnya. Ini firman rema spesifik, perintah yang Tuhan berikan kepada Simon, dan Simon lakukan, maka akibatnya banyak ikan yang ditangkap, ya. Itu firman rema, ya. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap rema yang keluar dari mulut Allah. Contoh lain ini di Yohanes pasal 21, ya. Waktu itu murid-murid sedang cari ikan, ya. Lihat Yohanes 21, ya, ayat 1. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid yang lain, ya. Lalu ayat 3, kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa, ya. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ayat 5, kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Ayat 6, nah ini rimanya nih, ya. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Itu firman spesifik kepada murid-murid, ya, pada saat itu berlakunya, ya. Lalu mereka menebarkannya,
menebarkan di sebelah kanan perahu, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Itu firman rema ya. Kita membangun hubungan dengan Tuhan, maka dia akan berbicara ya. Ada banyak contoh lain ya, misalnya waktu Yesus mau menyembuhkan seorang yang sakit kusta ya, dia memang cuma menjamahnya dan dia bilang, aku mau jadilah engkau tahir. Tapi di kesempatan lain ketika 10 orang kusta datang mendapatkan dia, maka Yesus berkata, pergilah perlihatkan dirimu kepada imam. Dan di tengah jalan mereka menjadi tahir. Nah, jadi ada perintah ya, perintahnya itu spesifiknya kepada mereka untuk pergi ke para imam. Jadi itu yang namanya firman rema ya. Jadi kita ini perlu senantiasa membangun hubungan dengan Tuhan sehingga kita mendapatkan rema dari Dia, kita dikenyangkan dengan firman-Nya. Lalu yang kedua ya, yang perlu kita lakukan juga, kalau yang pertama tadi firman rema itu makanan buat kita, tapi yang kedua ini juga ada menyangkut makanan ya. Yohanes pasal 4, waktu Yesus melayani perempuan Samaria ya, kemudian murid-muridnya datang bertemu dengan dia, kemudian mereka udah beli makanan ya, lihat ya. Lihat Yohanes 4 ayat 32 nih ya. Tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal ya. Lalu ayat 34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, ini makanan kedua ya yang perlu kita nikmati ya. Ada lagunya nih ya. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah melakukan pekerjaannya sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Ya, kira-kira kayak begitu ya, kata-katanya saya agak lupa, tapi ayat ini mengatakan bahwa makananku ialah melakukan kehendak Dia, kehendak Bapa yang mengutus aku. Dan di Yohanes 14 ayat 21 ini juga ayat yang perlu kita ingat ya. Tuhan berkata, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku ya. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi ini makanan kedua ya yang perlu kita makan, kita menikmatinya, yaitu melakukan apa yang kita tahu Tuhan perintahkan kepada kita ya. Yang pertama adalah tadi rema ya. Kita mendengar dia berbicara, ada firman yang Tuhan sampaikan kepada kita. Yang kedua adalah melakukan ya. Jadi kalau rema itu satu perintah yang spesifik kepada kita, ya lakukan. Misalnya yang tadi sudah dibacakan, ada perintah untuk bertolak ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu. Nah, itu lakukan aja yang dia perintahkan. Lalu di Yohanes 21 ya, Yesus berkata, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Nah, itu spesifik ya, lakukan aja ya. Waktu dilakukan maka terjadi mujizat. Tapi di sisi lain, pada waktu kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, kita sebenarnya sedang menikmati makanan rohani ya. Itu menguatkan kita ya. Apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, waktu kita lakukan, maka itu menjadi kekuatan buat kita.
Nah, kadang-kadang ketika kita mendapatkan rema, ya, tuntunan dari Tuhan, lalu kita melakukannya, kadang-kadang agak seperti berat, ya. Berat dalam arti ada hal-hal yang harus kita lakukan, ya, dan itu tidak mudah nampaknya. Nah, apa yang perlu kita buat, ya, kita belajar untuk tetap melangkah, ya, melakukan apa yang Dia perintahkan kepada kita. Nah, ada satu kisah di Perjanjian Lama di kitab Bilangan, ya, Bilangan 14, ya. Ini cerita ketika orang Israel sudah di ujung perbatasan tanah perjanjian dan mereka mau masuk ke tanah perjanjian. Kemudian dikirimkan ada 12 orang pengintai. Yang 10 itu berkata negatif, tapi yang 2 orang berkata positif. Ya, mereka itu adalah Yosua dan Kaleb. Nah, waktu orang-orang Israel ini tawar hatinya karena 10 orang yang berkata negatif, nah mereka mau berontak, mereka mau kembali ke Mesir. Nah, kemudian di Bilangan 14 ayat 6 ini, ya, dikatakan begini, tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Lihat ayat 9 ini, ya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Nah, jadi ini perkataan yang disampaikan ini, ya. Mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Coba kita lihat terjemahan dalam bahasa Inggris, ya. Ayat ini dalam beberapa terjemahan, ya. Ini, coba lihat terjemahan ini, BBE, ya. Only do not go against the Lord or go in fear of the people of the land, ya. For they will be our food, ya. Hanya jangan menentang Tuhan. Jangan takut kepada orang-orang yang ada di tanah itu, karena mereka akan menjadi makanan kita. Ya, for they will be our food, ya, dibilang seperti itu nih, ya. Orang-orang ini akan menjadi makanan kita, ya. Ini perkataan iman yang luar biasa yang disampaikan oleh Joshua dan Kaleb, ya. Nah, lihat situ, ya. Nah, kemudian lihat lagi ini, ya. Terjemahan bahasa Indonesia nih, ya. Hanya janganlah bermurka terhadap Yahweh, jangan pula takut kepada penduduk negeri itu, karena mereka akan menjadi santapan kita, ya. Ini luar biasa ini, ya. Terus kita lihat lagi terjemahan lain ini, ya. Kalau bahasa Indonesia kan yang umum ini, mereka akan kita telan habis. Kalau yang bahasa Inggris King James, ya, yang ini lihat, only rebel not ye against the Lord, ya. Janganlah berontak kepada Tuhan. Kemudian dikatakan jangan takut pada orang-orang itu, for they are bread for us. Mereka itu adalah roti, ya, buat kita. Itu sarapan kita, ya. Jadi artinya apa ini? Artinya tantangan yang kita hadapi, yang kelihatannya mungkin sulit, tapi kita sudah tahu bahwa Tuhan sudah menuntun kita sejauh ini, ya. Kita berjalan bersama Dia, tapi ketika kita menghadapi satu tantangan, cuma ketakutan aja, ya, cuma rasanya nggak mungkin, ini mustahil. Nah, kita perlu ingat ayat ini. Kalau Tuhan sudah menuntun kita sejauh ini, lalu ada tantangan yang kita hadapi, ingat bahwa itu adalah roti untuk kita makan, santapan yang akan kita nikmati. Jangan mundur, ya. Jadi ada 3 jenis makanan ini, ya. Yang pertama adalah rema, ya. Mendengar Tuhan berbicara. Yang kedua adalah melakukan perintah Tuhan. Itu termasuk melakukan rema yang Tuhan berikan kepada kita, atau
Yohanes 14 ayat 21 tadi, ada perintah dari Tuhan buat kita secara spesifik yang Tuhan taruh di hati kita, ya kita lakukan. Nah, itu adalah makanan kita, ya. Waktu kita lakukan, kita akan menjadi kuat, ya, secara rohani. Yang ketiga adalah ketika ada tantangan, sementara kita tahu bahwa Tuhan sudah menuntun kita sejauh ini, dan tantangan ini merupakan penghalang, ya. Jangan mundur, jangan takut. Justru itu adalah makanan kita. Itu santapan kita, itu roti kita, itu sarapan untuk kita nikmati. Jadi jangan mundur, ya, pesannya seperti itu. Kalau kita lakukan senantiasa, maka kita sedang menikmati makanan yang kuat, ya, yang menyegarkan, ya. Saya tunjukkan ayat lain lagi, ya, dari bentar ya, saya lupa ayat persisnya ini, ya. Coba kita lihat, ya. Ini caranya kalau misalnya lupa ayat, ya, kita klik ini search, ya. Kita ingat ayat yang kira-kira kata-katanya apa, ya. Saya ingat kata-katanya semakin kuat ini, ya. Semakin kuat. Nah, artinya di perjanjian lama, ya. Jadi saya pilih, nggak usah perjanjian baru, saya buat Old Testament gitu. Ya, lalu saya klik. Nah, dia muncul nih. Nah, nih. Lalu berdayunglah, tapi bukan yang ini, ya. Nggak pas rupanya. Saya coba lagi yang lain. Menghadap Allah di Sion. Menghadap Allah, ya. Menghadap Allah di Sion, ya. Ini enak, ya, kita hidup di zaman yang luar biasa. Kita klik, nah ini dia Mazmur 84, ya. Nah, ini kalau kita baca, ya, Mazmur 84 ini, ya, dari ayat 1, untuk memimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbah-Mu, ya Tuhan semesta alam. Ya Rajaku dan Allahku. Lihat ayat yang keempat, ya, atau ayat kelima kalau bahasa Indonesia nih. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Selah. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Lalu ayat 7, lihat. Apabila melintasi lembah Baka, atau the weeping valley, atau lembah air mata, lembah penangisan, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyedebunya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Kenapa mereka makin lama makin kuat? Karena lihat di sini, ya. Nih ayat 5. Mereka ini adalah orang-orang yang diam di rumah Tuhan, artinya bergaul dengan Tuhan, yang terus-menerus memuji-muji Tuhan. Mereka hidup dalam praise, worship, ya, penyembahan. Lalu mereka mengandalkan Tuhan. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Mereka punya kerinduan untuk bergaul dengan Tuhan, mengadakan ziarah. Lalu dalam perjalanan mereka itu, ketika mau berhasrat mengadakan ziarah, mereka melintasi lembah Baka, ya. Jadi kadang-kadang perjalanan kita ini, waktu kita melakukan kehendak Tuhan, kita hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, kadang-kadang ada lembah yang harus kita lalui. Misalnya di sini ada lembah air mata, ya, atau lembah Baka, atau the weeping valley, bahasa terjemahan lamanya itu lembah penangisan, ya. Nah, waktu dilalui, mereka nggak lari dari situ. Mereka lalui, mereka hadapi, maka mereka membuatnya menjadi tempat bermata air. Dan tidak hanya itu, mereka berjalan makin lama makin kuat, ya, hendak menghadap Allah di Sion. Kenapa makin kuat? Karena mereka menghadapi tantangan, mereka tidak lari, ya, mereka terus berjalan, sehingga mereka sedang makan, ya. Ketika melewati masalah itu menjadi makanan buat mereka, membuat mereka kuat, ya. Ya, ini ada lagunya nih, ya.
dikarang oleh pendeta Ben Soriton, lagu lama sekali. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Jadi lagu ini menceritakan ketika kita melalui salah satu lembah, ya, lembah air mata di sini, lembah Baka. Jadi dalam perjalanan mengikuti Tuhan, ya kita bergaul dengan Tuhan, dapatkan tuntunan, dapat rema, kita lakukan dengan setia. Lalu kadang-kadang ada tantangan, ya, ada masalah, ya, ada situasi yang sulit, tapi kita nggak lari, ya, kita lalui, kita jalani, kita hadapi. Maka kalau lewat lembah air mata pun, menurut ayat ini, Mazmur 84 ini ayat 7, kita mengubahnya menjadi tempat yang bermata air, ya. Dan tidak hanya itu, kita makin lama makin kuat. Nah, bagian akhir lagu ini mengatakan satu pernyataan iman, ya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Jadi ada situasi yang mungkin sulit kelihatannya, tapi dihadapi, ya, tidak lari, ya. Dan akibatnya kita akan makin lama makin kuat, ya, di dalam Tuhan. Ya, ingat baik-baik 3 makanan rohani ini, ya. Yang pertama adalah rema, mendengar firman Tuhan. Yang kedua adalah melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan yang ketiga, jangan lari waktu ada masalah, ya. Hadapi itu, karena itu membuat kita semakin kuat, ya, di dalam Tuhan. Itu kayak ujian, mau naik kelas, ya, harus ada ujiannya, ya. Ujiannya kita lulus, baru kita naik kelas. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya mungkin, bagaimana mendapatkan rema, ya? Ya, poin sederhananya adalah bergaul dengan Tuhan, ya. Membangun hubungan dengan Tuhan, kadang-kadang lewat nyanyi seperti yang tadi saya contohkan, ya. Tapi jangan lupa ada hal penting yang rutin kita harus lakukan, yaitu membaca firman-Nya setiap saat.
Membaca firman-Nya itu, ya tentunya firman yang tertulis, itu firman logos ya. Lakukan dengan setia. Ya, nanti rema itu pekerjaan Roh Kudus ya. Dia yang akan membuatnya itu menjadi real, nyata buat kita. Nah, kalau kita setia lakukan bagian kita akan melihat bahwa Tuhan itu memang selalu dapat diandalkan. Dan kita bisa berjalan bersama Dia, melihat, mengalami, dan menyatakan bahwa memang Tuhan kita itu Tuhan yang baik ya. Ingat baik-baik, di surat Yohanes dikatakan God is love, Allah adalah kasih, dan karena itu Dia pasti merancangkan hal-hal yang baik bagi kita ya. God is good all the time. Amin.